waktu dan jam yang sama. Mungkin ada beberapa eh, kelas paralel Bapak Ibu yang mendapatkan praktisi. Misalnya praktisinya itu cuma satu gitu ya. Itu nggak boleh digabung Bapak Ibu ya. Nggak boleh digabung terus dibilang 2 kali gitu. Itu yang akan kasihan sebenarnya para mahasiswanya karena mereka punya hak gitu untuk kelas A mendapatkan full 12 jam dan kelas B mendapatkan full 12 jam. Sehingga kalau digabung mereka pasti akan mendapatkan kekurangan gitu ya dalam proses belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu mohon di make sure lagi agar kelas paralel tidak dapat dilaksanakan oleh praktisi yang sama ya pada waktu dan jam yang sama. Berikutnya perguruan tinggi wajib ya Bapak Ibu wajib melaksanakan dan melaporkan kegiatan kolaborasi sesuai dengan ketentuan program. Bapak Ibu mohon dibaca panduannya seluruh arahan dari kami agar kita bisa semuanya seragam melakukan program ini dari awal sampai akhir. Ya, nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa saling bertukar informasi bersama koordinator PT lainnya gitu atau bisa langsung bertanya kepada kami nanti ada AE-nya, kemudian juga bisa bertanya ke pusat bantuan ya atau puspen. Berikutnya Bapak Ibu, kita tahu kemarin kita sudah mengajukan rencana kelas kolaborasi, tapi ada lah ya Bapak Ibu satu dan lain hal. Misalnya kelasnya tidak mendapatkan cukup mahasiswa, kurang dari 10 gitu ya. Terus habis itu praktisinya mungkin melakukan pembatalan di tengah-tengah jam atau mungkin dosennya yang somehow berhalangan sehingga jadi berbeda ya dengan dosen yang barunya. Bapak Ibu, itu berarti kelasnya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan program. Maka Bapak Ibu mohon apabila ada kelas tersebut dilaporkan dan perlu melakukan pengembalian dana. Ya Bapak Ibu, ini menjadi poin penting juga ya agar nanti pelaporan-pelaporannya itu align ya Bapak Ibu dengan siapa yang mengajar, siapa praktisinya. Karena dari beneficiary kami kita melihat nih datanya apakah sinkron apa tidak dari awal perencanaan pelaksanaan ini pasti kan akan kami silakan ditanya apa yang mungkin masih ada bingung gitu atau belum yakin silakan ditanya saat ini karena nanti pasti Bu udah melakukan kegiatan. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada angka ya nominal yang kita juga mesti perhatikan. Bapak Ibu pasti mengetahui di kelas-kelas kita itu, kelas kolaborasi, ada kelas yang berbayar dan ada kelas yang pro bono. Ya, kelas pro bono itu biasanya diambil sama praktisi-praktisi yang memang diwajibkan oleh uh, company-nya ya atau perusahaannya untuk tidak boleh uh, punya tarif atau dibayar gitu karena itu mungkin bagian dari corporate responsibility-nya. Nah, Bapak Ibu, seperti kita bisa tahu di sini kita berusaha menyeragamkan dan menyamakan persepsi bahwa untuk kelas kolaborasi berbayar itu biaya programnya per kelas adalah 12.700.000 dan itu bruto ya Bapak Ibu. Itu terbagi atas apa? Pertama, honorarium praktisi sebesar 900.000 per jam dan maksimal pendanaan 12 jam, seperti yang tadi kita sudah bahas di kelas kolaborasi, itu bentuknya bruto. Kemudian bantuan biaya operasional ya sebesar 1,9 juta untuk pelaksanaan kelas kolaborasi, dan ini bruto juga Bapak Ibu. Berikutnya, ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan kelas kolaborasi pro bono, tetap mendapatkan biaya program sebesar 1.900.000 bruto, itu sebagai bantuan biaya operasional untuk pelaksanaan kelas kolaborasi saja. Ya, jadi tetap mendapatkan dana operasional Bapak Ibu. Kemudian terakhir ya untuk honorarium koordinator PT itu ada di angka 1,2 juta ya atau 1.200.000 per bulan selama 5 bulan ya Bapak Ibu. Mohon diingat di sini selama 5 bulan. Koordinator PT wajib membuat laporan bulanan selama 5 bulan sesuai dengan ketentuan program sebagai persyaratan pencairan pendanaan. Jadi koordinator PT harus nih ya memahami betul tentang panduan dari program praktisi mengajar ini. Bisa diinformasikan untuk catatannya, ya setiap honorarium wajib dipotong PPh 20 PPh 21 oleh perguruan tinggi pelaksana.
Jadi nanti ada potongannya ya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berikutnya adalah honorarium praktisi juga hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer jika ada. Oke, nah Bapak Ibu mohon ini dipahami sekali ya ketika ada kelas kolaborasi yang berbayar atau kelas kolaborasi pro bono, kemudian honorarium untuk koor PT. Nah ini mohon dipahami sekali agar kita semuanya sama, rata, tidak ada beda dari satu PT ke PT yang lain. Oke, untuk detail selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Alfian, ya sebagai teknis yang lebih dalam lagi. Jadi mohon Bapak Ibu diperhatikan gitu agar nanti bisa disampaikan kepada para dosen. Mas Alfian, apakah sudah ready? Siap, ready Mas Andi. Oke, silakan Mas Alfian. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu, pimpinan perguruan tinggi, kemudian koordinator PT, calon perguruan tinggi pelaksana, program praktisi mengajar angkatan keempat. Mungkin saya melanjutkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Andi. Jadi kami per tadi pagi sudah mengirimkan list Excel kelas mana yang telah lolos melalui scoring reviewer. Jadi yang mana hal tersebut nanti akan kita konfirmasikan insya Allah di tanggal 7 sampai dengan tanggal 8, yang mana nanti juga kami akan share terkait dengan di situ sudah ada jadwal masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu. Dan yang perlu disiapkan oleh perguruan tinggi untuk konfirmasi pelaksanaan nanti, yang pertama adalah status perguruan tinggi, yang mana kita tahu bahwa status perguruan tinggi ini memiliki banyak variasi, yang mana ada BLU, Satker, PTNBH, ataupun PTS. Nah, pastikan bahwa status perguruan tinggi yang Bapak Ibu sampaikan nanti pada saat konfirmasi disampaikan sudah benar, karena ini juga nanti kaitannya akan berpengaruh terhadap proses pencairan dana. Kemudian yang kedua, karena Excel-nya sudah diterima oleh Bapak Ibu, silahkan per hari ini dilakukan konfirmasi terhadap kelas kolaborasi yang diusulkan lolos seleksi kepada dosen maupun kepada praktisi. Karena jangan sampai ketika sudah lolos dari tahap reviewer, kemudian pada saat sesi konfirmasi besok lolos, di pertengahan jalan ternyata kelas tersebut tidak terlaksana. Nah ini kan sangat disayangkan, padahal animo daripada RKK yang diajukan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gama, bahwa total yang melakukan kurang lebih loloskan sesuai dengan anggaran atau pagu yaitu kurang lebih sekitar 10.000. Pastikan Bapak Ibu juga melakukan konfirmasi kepada praktisi dengan status kelas kolaborasi tidak menerima honorarium atau pro bono, dan kalau Ibu praktisi ini dirubah kolaborasi, namun pada PM4 isi dengan status pada sesi konfirmasi. Namun juga dari praktisinya silakan dari untuk merubah kontribusi dari bayar. Semua kelas kolaborasi di PT Timeline Program, yang mana ketentuan tadi sudah disampaikan bahwa program yang tadi juga sudah dipaparkan juga bagi Bapak Ibu yang perguruan tingginya hanya lolos 1 sampai 2 RKK, kembali memastikan kepada pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu apakah ingin tetap berkontribusi di dalam program praktisi mengajar. Karena perlakuan dari perguruan tinggi yang RKK-nya paling sedikit dengan yang paling banyak itu sama. Terkait dengan compliance dokumen, terkait dengan perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi itu tetap sama. Jadi mohon sekali ini agar dapat dipertimbangkan untuk Bapak Ibu
yang hanya lolos di perguruan tingginya 1 atau sampai 2 RKK, ataupun bisa 3, 4, dan sebagainya. Kemudian next. Oke, kemudian syarat dan ketentuan yang selanjutnya yaitu yang pertama, kita pastikan bahwa atau Bapak Ibu koordinator PT tidak sedang menerima honor atau pendanaan dari program MBKM lainnya. Ya ini misalnya seperti menjadi DPL di program MSIB ataupun KM ataupun koordinator PT di KM ataupun di MSIB. Karena pendanaan Bapak Ibu koordinator PT ini nanti langsung dari LPDP kepada rekening Bapak Ibu. Jadi juga dapat dipastikan dari sekarang Bapak Ibu koordinator PT dapat mengisi data keuangan dengan benar, kemudian juga nanti ada laporan bulanan yang harus dipenuhi. Nah ini sama juga ya untuk poin nomor 2, tidak boleh menjalankan lebih dari 1 peran dalam pelaksanaan program, berarti tidak boleh menjadi reviewer LKK sekaligus koordinator perguruan tinggi ataupun tim pelaksana kelas kolaborasi. Kemudian yang kedua terkait dengan ketentuan yaitu mengikuti segala ketentuan terkait kolaborasi, pendanaan, dan ketentuan lainnya yang telah dibuat oleh program. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa kembali membaca ataupun memberikan panduan pelaksanaan program praktisi mengajar yang bisa di-download di platform itu kepada seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi yang mengikuti kelas kolaborasi atau dalam hal ini dosen. Kemudian menyerahkan data dan dokumen sesuai dengan ketentuan dan lini masa program. Nah ini di ketentuan kami tekankan juga bahwa nanti harus adanya yaitu monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program praktisi mengajar di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu. Karena tadi jika kita melihat bantuan operasional biaya kelas kolaborasi ini cukup mengalami kelonjakan ya Bapak Ibu dari program praktisi mengajar angkatan kedua dan yang ketiga, yang mana memang fungsinya adalah untuk lebih menekankan terkait dengan konsep monitoring pelaksanaan kelas kolaborasi di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu. Next. Baik, jadi ini ada beberapa kelengkapan dokumen sebelum pelaksanaan program, yang mana tadi pelaksanaan program hanya dapat dimulai atau pelaksanaan kelas kolaborasi dapat dimulai pada tanggal 25 Maret. Yang mana ini nanti ada berita acara konfirmasi RKK berjalan, yang mana template-nya nanti akan kami sediakan tertanggal 7 atau 8 Maret. Ini tergantung daripada perguruan tinggi Bapak Ibu. Nanti pada saat sesi konfirmasinya itu di tanggal 7 atau di tanggal 8. Kemudian surat pernyataan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi untuk tidak memotong honorarium praktisi. Jadi di panduan juga sudah kami statementkan dan juga yang tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwa honor praktisi adalah 900.000 per jam, hanya boleh dipotong PPh 21 dan juga biaya transfer bank jika ada. Maka nanti kami meminta surat pernyataan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi, yang mana template-nya juga kami sediakan pada saat sesi konfirmasi tertanggal 7 atau 8 Maret tergantung dari perguruan tinggi Bapak Ibu, konfirmasinya di tanggal 7 atau tanggal 8. Kemudian juga nanti ada surat permohonan pembayaran dan lampiran tagihan atau invoice, yang ini template dan upload tersedia di platform tertanggal 20 Maret. Ya ini mungkin bagi perguruan tinggi Bapak Ibu yang sudah mengikuti PM2 dan PM3 pasti sudah familiar ya terkait dengan invoice, SPTJM, dan juga SK penetapan praktisi. Nah ini terkait dengan surat permohonan pembayaran lampiran tagihan invoice, mohon nanti Bapak Ibu untuk tertanggalnya 20 Maret dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa melakukan atau mungkin perlu reserve nomor surat di tanggal 20 Maret itu silakan. Kemudian sama SPTJM juga template dan nanti akan diupload tersedia di dalam platform tertanggal SPTJM-nya 20 Maret. Kemudian SK tentang penetapan praktisi yang mana ini merupakan SK rektor ataupun SK direktur bagi politeknik atau SK ketua bagi perguruan tinggi akademik. Nah ini sama template dan upload tersedia di dalam platform tertanggal 20 Maret 2024. Nah ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu karena banyak kendala-kendala yang di PM2 maupun PM3 banyak perguruan tinggi yang tidak bisa mendapatkan tanggal sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tetapkan. Maka dari itu
ini di awal kami sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi, yang mana inilah tanggal-tanggalnya yang kemudian nanti untuk SK, kemudian untuk PKS, itu bisa dilakukan reserve tanggal, mungkin kalau ada beberapa perguruan tinggi ke hukum tata kelolanya, ataupun tim HTK dari perguruan tinggi, ataupun entah dari bagian persuratan perguruan tinggi. Kemudian PKS sama, itu template dan upload tersedia di platform tertanggal 21 Maret 2024. Jadi nanti secara dokumen ini runut Bapak Ibu. Invoice tanggal 20 Maret, kemudian SK penetapan praktisi di 20 Maret, perjanjian kerjasama di tanggal 21 Maret, dan pelaksanaan kelas kolaborasi dilaksanakan setelah semua dokumen ini terlaksana. Atau dalam hal ini khusus untuk PKS, ini memang untuk kapan pelaksanaannya nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Jadi ini hanya tertanggalnya yang 21 Maret. Next. Oke, nah ini mungkin untuk koordinator PT Bapak Ibu, jadi memang ada beberapa perubahan terkait dengan dokumen kepatuhan koordinator PT. Ini khusus untuk koordinator PT. Yang pertama tadi memang sudah kami sampaikan bahwa surat pernyataan tidak sedang mengikuti program MBKM lainnya yang mendapatkan pendanaan bersumber dari LPDP, yang mana ini template-nya nanti juga kami sediakan tertanggal 7 atau 8 Maret dan akan diserahkan pada saat sesi konfirmasi. Kemudian nanti ada laporan bulanan koordinator PT selama maksimal 5 bulan, yang mana nanti template-nya juga kami sediakan, dan 1 bulan itu harus memenuhi 16 jam. Jadi nanti ada suatu laporan template yang mana dalam per 1 bulan Bapak Ibu harus ada kegiatan selama minimal 16 jam untuk mendapatkan pencairan. Nah, ini terkait dengan mekanisme pencairan honor koordinator PT juga akan dicairkan dalam 2 termin, yang mana termin pertama yaitu laporan bulanan 1 dan kedua, kemudian termin kedua laporan bulanan ketiga, 4, dan 5, yang mana jika dalam batas waktu yang ditentukan koordinator perguruan tinggi tidak membuat laporan bulanan dan laporan lainnya sesuai ketentuan program, maka tidak akan diproses pencairan honor koordinator PT oleh tim program. Jadi, untuk termin pertama nih, ada case, termin pertama Bapak Ibu tidak mengajukan sampai dengan batas waktu. Kemudian kami mengajukan koordinator PT yang lain. Nah, di termin kedua, Bapak Ibu Koordinator PT mau mengajukan, nah itu otomatis tidak bisa. Jadi syarat untuk mendapatkan termin kedua, yaitu Bapak Ibu juga harus melakukan pembuatan laporan bulanan ke-1 dan kedua. Jadi laporan bulanan ke-1 dan kedua dibuat, kita ajukan pencairan, baru Bapak Ibu nanti bisa membuat laporan bulanan ketiga, keempat, kelima, dan kita proses untuk pencairan. Mungkin itu, dan next. Nah, ini mungkin terkait dengan panduan pengisian link konfirmasi RKK yang sudah di-share juga oleh tim kami. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mbak Niri. Mungkin Mbak Niri monitor. Monitor. Terdengar Oke. suara saya ya, Mas Alfian. Terima kasih. Mbak Niri, teman. Ya, selamat siang Bapak Ibu calon PTP praktisi mengajar angkatan 4. Salam kenal, saya Niri. Biasanya saya mengurus keuangan di praktisi mengajar. Ini izin kami tadi pagi sudah mengirimkan email kepada Bapak Ibu ya terkait link konfirmasi RKK yang bisa di-download dalam bentuk zip. Nanti di zip-nya ada Excel gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengisian Excel-nya biar Bapak Ibu tidak salah dalam mengisi seperti itu. Ya, next. Nah, di sheet pertama nanti di Excel yang Bapak Ibu terima di email itu nanti ada seperti ini ya. Seperti sheet ini gambarannya ada nama perguruan tinggi, nama KOR PT, status PT, total RKK, sampai jumlah RKK tidak dibayar dalam konfirmasi gitu. Nah, di sini saya ingin ini menegaskan ya Bapak Ibu ya.
yang boleh diotak-atik oleh Bapak Ibu itu cuman kolom NOP yang diberikan tanda panah, yang kolom warna kuning ini saja Bapak Ibu. Jadi memang di Excel kami sudah protect gitu ya. Cuman Bapak Ibu mungkin di sini ada yang lebih canggih, cuman ya itu yang boleh diotak-atik oleh tim PTP hanya yang kolom NOP saja Bapak Ibu, yang terkait konfirmasi perguruan tinggi apakah RKK tersebut dijalankan, kemudian konfirmasi status pembayaran praktisi 1, status pembayaran praktisi 2. Jadi di sini Bapak Ibu mohon, karena kan kami acara konfirmasinya tanggal 7 dan 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon segera dikonfirmasi ke dosen pengampu maupun ke praktisi masing-masing terkait apakah memang bisa berjalan dalam periode yang tadi sudah dijelaskan oleh tim saya Mas Sandy ya, dalam periode program tersebut apakah bisa berjalan sampai akhir periode tersebut gitu. Tidak lebih dari periode tersebut terutama. Jadi mohon dikonfirmasi ke praktisi masing-masing dan dosen pengampunya apakah memang RKK yang kami umumkan lolos ini nanti bisa berjalan sesuai periode, dan penting lagi Bapak Ibu untuk diingatkan atau dikonfirmasi ke praktisinya terkait status pembayaran mereka. Jadi apakah mereka mau berbayar atau tidak berbayar gitu. Jadi apakah mereka nanti mau menerima honor atau tidak, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya ada dua praktisi gitu ya. Di situ ada salah satu yang tidak menerima honor gitu. Nah, ini mohon di make sure tidak salah ngeklik yang pro bono yang mana gitu. Kalau misalnya ada dua praktisi dan salah satunya tidak menerima honor. Jadi mohon di make sure sekali bahwa tidak salah klik ya Bapak Ibu ya. Misalnya praktisi 1 ini namanya Jono gitu. Nah, ini jangan diklik nanti yang pro bono ternyata Indro gitu. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, kasihan praktisinya. Next. Ya, jadi di sini Bapak Ibu saya tegaskan lagi ya Bapak Ibu ya, kenapa PTP itu wajib mengonfirmasi status pembayaran praktisi, karena ini penting sekali untuk dikonfirmasi sebelum acara konfirmasi ya. Nanti jadi waktu di BOR nanti kami bertemu dengan Bapak Ibu itu dalam bentuk BOR gitu ya. Di situ masing-masing sudah ada PIC dari tim kami. Nanti Bapak Ibu akan ditanya apakah ini sudah sesuai atau belum terkait link pengisian Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan download Excel-nya, nanti disubmit ke tim kami lagi melalui chat. Nah, itu nanti tim kami konfirmasi mana saja kelas-kelas yang dijalankan, mana saja kelas-kelas yang RKK-nya ini statusnya berbayar, dan statusnya yang tidak berbayar itu yang mana saja gitu. Jadi ini wajib sekali konfirmasi status pembayaran praktisi dan konfirmasi mana yang dijalankan atau yang dibatalkan gitu. Jadi mohon sekali untuk di make sure mana kelas-kelas yang akan dijalankan atau dibatalkan gitu. Misalnya nanti Bapak Ibu ada yang menerima kelas paralel gitu ya. Nah, itu di make sure lagi apakah memang itu dijalankan satu atau dua-duanya dijalankan gitu. Misalnya kalau nanti ada kelas paralel, jangan sampai di akhir-akhir kami baru menerima laporan ternyata kelasnya digabung gitu Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Jadi di depan ini harus jelas, karena ini sekarang kalau yang mengikuti PM2 dan PM3 mungkin kan masih ini ya bisa diubah-ubah, tapi sekarang harus clear di depan karena itu berkaitan dengan pendanaan Bapak Ibu gitu nantinya. Kemudian ini pastikan status pembayaran semua praktisi pada status pembayaran praktisi 1 dan 2 ini sudah benar ya Bapak Ibu ya. Apabila terdapat perubahan bisa diubah pada kolom konfirmasi status pembayaran praktisi 1 dan 2. Nah, ini bisa dikonfirmasi pada kolom O dan P ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya, dan ini jangan sampai salah klik, misalnya ada 2 praktisi gitu dan salah satunya masing-masing praktisi ini status pembayarannya berbeda, itu jangan sampai salah klik Bapak Ibu. Jadi itu tugas Bapak Ibu memang berat, tapi ini memang penting sampai nanti akhirnya di akhir program, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini status pembayaran setiap praktisi mempengaruhi pendanaan yang akan diterima oleh perguruan tinggi pelaksana. Jumlah status pembayaran RKK bisa dilihat pada sheet summary perguruan tinggi. Ini bisa penjelasannya di slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Selain konfirmasi pada Excel dan PIC BOR, nanti kan Bapak Ibu bertemu dengan tim kami di BOR masing-masing ya, di BOR Zoom. Nah, itu semua perubahan status pembayaran praktisi wajib dilaporkan pada pusat bantuan
ketika acara konfirmasi RKK akan ditanyakan nomor tiket pusat bantuan. Jadi Bapak Ibu, jika memang ada yang berubah status pembayarannya, itu langsung segera lapor ke pusat bantuan. Nanti ketika kami bertemu Bapak Ibu di BOR, itu kami akan tanya, sudah lapor atau belum, nomor tiketnya berapa. Karena kami tidak akan merubah status pendanaan itu ketika Bapak Ibu belum lapor nomor tiket pusat bantuan gitu. Jadi mohon sekali jika memang ada ini setelah acara ini, Bapak Ibu langsung konfirmasi ke dosen dan praktisinya apakah memang status pembayarannya sudah benar. Kalau memang berubah langsung lapor ke pusat bantuannya Bapak Ibu ya. Nanti ketika bertemu dengan kami langsung kami catat nomor tiketnya berapa dan kami memang make sure itu memang Bapak Ibu sudah lapor pusat bantuan seperti itu. Kemudian bagi kelas kolaborasi yang status semua praktisi semua berbayar, maka status pembayaran RKK adalah berbayar. Nah, ini di kolom M ya Bapak Ibu ya. Saya akan menjelaskan kolom M. Misalnya nanti di praktisi di mata kuliah pertama ini contohnya ya mata kuliah bahasa gitu kan ya. Ini praktisinya cuman Roni gitu. Nah, ini cuman satu dan dia berbayar gitu menerima honor. Ini nanti status semua praktisinya semua berbayar dan di kolom M ini nanti status pembayaran RKK-nya ini berbayar. Namun berbeda dengan pelajaran mata kuliah ekonomi ya, yang ini ada 2 praktisi. Nah, ini salah satunya tidak menerima honor Bapak Ibu. Nanti maka status semua praktisinya ini berubah jadi setengah berbayar. Nah, ini status pembayaran RKK-nya menjadi berbayar. Namun ini nanti yang ketiga ini nanti ada seni tari mata kuliah contohnya ini praktisinya tidak menerima honor, jadi nanti status RKK-nya tidak berbayar seperti itu karena ini semuanya tidak menerima honor gitu. Berbeda dengan yang pelajaran ekonomi ya. Ini contohnya ini salah satu hanya yang menerima honor nanti statusnya jadi status semua praktisinya ini setengah berbayar. Nah, ini kalau misalnya contoh yang mata kuliah ekonomi ini jangan sampai salah klik ya. Misalnya nanti yang tidak menerima honor ini kan Dono, tapi Bapak Ibu salah ngeklik ke Indro. Ini jangan sampai ya Bapak Ibu ya, dipastikan memang sudah benar. Gitu. Dan lapor ke pusat bantuannya juga benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi kelas kolaborasi, ini sudah saya jelaskan. Kemudian pastikan status perguruan tinggi di platform dan Excel konfirmasi RKK sudah benar. Jika terdapat perubahan status perguruan tinggi, harap disampaikan ke PIC masing-masing BOR dan wajib dilaporkan ke pusat bantuan. Ketika acara konfirmasi RKK akan ditanyakan nomor tiket pusat bantuan. Nah, ini kan tadi kan di platform kemarin Bapak Ibu sudah mendaftar profil perguruan tinggi. Nah, itu di situ ada status perguruan tinggi ya, apakah itu BLU atau Satker atau PTNBH atau swasta PTS gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dipastikan benar ya Bapak Ibu ya, karena kami itu mempengaruhi pendanaan nanti Bapak Ibu. Jadi diharapkan statusnya itu sudah benar terkait status perguruan tinggi. Nanti misalnya ini PTP-nya PTP lama gitu ya, yang sudah join PM2 dan PM3 ada perubahan status perguruan tinggi itu, maka segera lapor ke pusat bantuan seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi di sheet summary ya, summary perguruan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa di make sure gitu ya, terkait jumlah kelas kolaborasi berbayarnya berapa, jumlah kelas kolaborasi tidak berbayarnya berapa, itu bisa dilihat pada sheet summary gitu. Namun yang paling penting itu pengisian di sheet yang sebelumnya tadi, link sheet konfirmasi perguruan tinggi itu penting sekali. Nah, ini cuma sheet summary-nya. Ini sebenarnya sudah kami protek semua Bapak Ibu Excel-nya, cuman ini saya sampaikan lagi ya Bapak Ibu, jangan diubah-ubah. Di sheet summary ini jangan sampai Bapak Ibu ubah-ubah lagi gitu, meskipun kami sudah protek, tapi saya nggak tahu kecanggihan Bapak Ibu, jadi saya ingatkan untuk tidak mengubah-ubah lagi ya Bapak Ibu ya. Next. Kemudian ini terkait ketentuan lainnya dan simulasi penerimaan dana. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah membaca beberapa chat itu yang PM2, yang sudah join PM2 dan PM3 itu bertanya-tanya, ini kemana pendanaan ini? Nah, ini selanjutnya.
Nah, jadi begini Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Sandy ya terkait komponennya apa saja. Memang benar Bapak Ibu di situ ada perubahan. Nah, di situ ada SPP perguruan tinggi yang pendanaannya berbayar maupun yang pro bono gitu tadi dijelaskan. Nah, itu makanya penting sekali untuk Bapak Ibu tuh konfirmasi ke praktisinya terkait status pembayaran, apakah mereka benar-benar pro bono atau benar-benar nantinya menerima honor gitu. Jangan sampai nanti ribet di belakang waktu pembelian dana seperti itu. Jadi tadi memang ada perbedaan di PM4 ini. Nanti yang kami berikan itu berupa tadi ya untuk SPP yang berbayar itu nanti dikasihkan bisa dibaca di panduan ya Bapak Ibu ya, bisa diberikan nanti kalau yang kelas kolaborasi yang berbayar itu nanti SPP satuannya itu 12,7 juta. Sementara untuk yang kelas kolaborasi yang pro bono, yang benar-benar pro bono, semua praktisinya pro bono, ini nanti itu diberikan biaya bantuan operasional saja, yaitu sejumlah 1,9 juta, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti biaya operasional ini diatur oleh Bapak Ibu perguruan tinggi, gitu. Mau digunakan sebagai apa, nah itu silahkan diatur oleh perguruan tinggi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini saya akan menjelaskan terkait ketentuan lainnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini data realisasi jam mengajar logbook praktisi yang didanai berdasarkan berdasarkan total jam realisasi yang tertera pada logbook. Tim PT dan praktisi wajib memastikan bahwa realisasi jam di logbook platform sudah benar. Jadi Bapak Ibu ini kami juga belajar ya, tim program itu sama-sama belajar semuanya, kita belajar semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait misalnya ini kenapa saya make sure lagi, mengingatkan lagi, kalau didengarkan kan memang materi saya, materi Mas Hendy, Mas Alfian sama gitu ya. Ini cuma kami tuh ingin make sure gitu loh, Bapak Ibu ini dari awal sampai akhir itu memang mendengarkan gitu. Jadi ini saya make sure lagi ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan lagi. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Hendy ya bahwa 1 jam itu 60 menit. Nah, ini saya harapkan nanti karena ini kan dari program sudah menjelaskan di detail di panduan juga ada 1 jam sama dengan 60 menit. Ini harap nanti ketika selesai kolaborasi jamnya itu memang dipastikan bulat gitu Bapak Ibu. Jangan sampai 1 jam setengah gitu. Karena nggak bisa dibulatkan ke atas Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di PM4 ya. Jadi penting sekali untuk di make sure bahwa data yang diikuti adalah data logbook di platform. Jadi jangan menggunakan data logbook sendiri Bapak Ibu. Ini praktisinya sudah ngajar kok 2 jam gitu. Tapi di data logbook kami itu tercatat 1,5 jam Bapak Ibu. Itu sering sekali terjadi. Jadi sebelum ini kejadian di akhir nanti, ini kami ingatkan di awal gitu Bapak Ibu. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk make sure bahwa jumlah jam mengajar itu sudah benar gitu, terutama sebelum tutup logbook. Nanti ini kami juga akan perbaikan ya di platform itu mungkin nanti ada semacam word pengingat gitu ya bahwa memang jam mengajarnya itu sejumlah itu gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu merasa praktisinya udah mengajar 12 jam gitu ya, tapi di data logbook cuman 10 jam yang tertera, itu mau nggak mau ya kami harus nge-cut itu gitu. Jadi ini kami ingatkan di awal biar nanti Bapak Ibu tidak ribet di akhir gitu loh Bapak Ibu. Saya juga nggak mau ribet Bapak Ibu. Jadi mohon sekali untuk di make sure sampai nanti di akhir itu bahwa jam kelas kolaborasinya itu memang benar-benar bulat 1 jam gitu Bapak Ibu. Terutama kalau memang di perencanaan gitu ya, misalnya ada 12 jam mengajar, itu memang 12 jam bulat, jangan sampai di data logbook kami itu 11,99. Itu kami cuman mendanai, kami akan tagih tuh 1 jamnya. Bapak Ibu refund 1 jam. Nah, daripada kejadian seperti itu, penting sekali di make sure untuk jam sebelum tutup logbook ya Bapak Ibu ya, sebelum atau selesai mengajar, itu praktisi dan dosen pengampunya itu di make sure untuk ini benar-benar bulat jamnya, seperti itu. Karena nanti kami waktu, di akhir kolaborasi kami akan tarik semua data kolaborasi, itu kami akan lihat mana kelas kolaborasi yang jamnya harus dikembalikan gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu mencatatnya 12 jam, tapi di logbook kami 10 jam, ya kami akan tagih 2 jam itu gitu. Jadi mohon sekali di make sure, penting sekali untuk Bapak Ibu, jam logbook ini untuk terdata di platform kami. Jangan sampai Bapak Ibu punya data sendiri gitu ya.
seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini apabila dalam satu kolaborasi terdapat 2 praktisi, maka masing-masing praktisi didanai maksimal 6 jam kolaborasi. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sandy lagi ya, tadi saya jelaskan lagi gini Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu satu kelas kolaborasi itu ada 2 praktisi gitu ya, tapi, yang satu direncanakan 8 jam, yang satu direncanakan 4 jam. Tapi yang 4 jam ini pro bono. Nah, kami akan tetap menagih yang pro bono ini 6 jam Bapak Ibu. Jadi yang satunya silakan dibayar 6 jam saja, yang, praktisi yang mengajar 8 jam hanya boleh dibayar 6 jam saja, nggak boleh 8 jam gitu. Jadi yang satu pro bono meskipun perencanaannya 4 jam, tetap kami akan menagih karena dia statusnya pro bono, kami akan tetap menagih satu praktisi itu 6 jam gitu. Jadi, ya itu tadi harap di-make sure gitu ya Bapak Ibu ya. Segala kalau memang ada 2 praktisi, ini yang bisa didanai itu maksimal, masing-masing 6 jam saja gitu. Jadi kalau memang satunya pro bono, ya kami nanti tagihnya 6 jam Bapak Ibu, karena meskipun perencanaan Bapak Ibu cuma 4 jam gitu yang pro bono, kami akan tetap tagih sesuai kelas kolaborasi. Begitupun juga dengan, satu praktisi yang pro bono gitu, kelas misalnya satu RKK, ini diisi oleh satu praktisi, tapi dia pro bono gitu. Nah, kalau dia pro bono misalnya di perencanaan Bapak Ibu dia cuma mengajar 6 jam, karena dia cuma satu praktisi Bapak Ibu, kami nanti akan tetap menagih 12 jam karena dia kan kami mendanai satu kelas kolaborasi ini 12 jam ya Bapak Ibu, tidak bergantung pada perencanaan Bapak Ibu. Jadi tetap kami akan menagih satu kelas kolaborasi itu kalau memang cuma satu praktisi dan pro bono, kami akan menagih 12 jam seperti itu untuk istilahnya nanti, baru ketahuan dia pro bono gitu. Tapi, nah ini daripada ribet seperti itu, makanya kami, ini sekarang ini di-make sure gitu, apakah benar-benar itu pro bono atau enggak. Karena yang satu praktisi pro bono ini aja nanti di RKK-nya kami cuma danai senilai bantuan operasional Bapak Ibu. Jadi mohon sekali untuk dikonfirmasi ke praktisi masing-masing, daripada nanti pengembalian hitungannya beda ya, saya dengan Bapak Ibu gitu. Jadi mau dipastikan masing-masing setiap praktisi ini status pembayarannya sekarang udah benar Bapak Ibu. Jangan sampai nanti waktu Bapak Ibu, eee eee, apa, saya tagih gitu, terus hitungannya berbeda, "Kok ini gini," gitu. Saya ingatkan kembali ini. Jadi saya seperti sosialisasi di awal gitu. Apakah Bapak Ibu lupa gitu. Jadi daripada seperti itu, di-make sure sekarang gitu Bapak Ibu, setelah acara ini langsung dikonfirmasi ke dosen pengampunya dan praktisi masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini setiap honor, wajib dipotong PPh 21 oleh perguruan tinggi pelaksana sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Semua bukti potong, bukti setor PPh 21 wajib disimpan oleh perguruan tinggi pelaksana dan wajib diberikan ketika diminta sewaktu-waktu. Jadi Bapak Ibu, nanti kan honor praktisinya itu kan ditransfer ke Bapak Ibu ya, dalam bentuk SPP gitu, termasuk biaya honor praktisi dan, biaya bantuan operasional. Nah, untuk misalnya nih, yang honor praktisi gitu kan, itu wajib sekali untuk dipotong PPh 21, begitupun juga nanti biaya bantuan operasional. Tadi kan tiap kolaborasi kan nilainya 1,9 nih. Nah, misalnya Bapak Ibu mau, rekrut perguruan tinggi ini mau rekrut pengelola keuangan dan core dosen gitu, untuk mengatur biar Bapak Ibu nggak keribetan gitu kan, akhirnya, hire istilahnya, minta, pengelola keuangan dan core dosen gitu untuk mengatur. Nah ini juga penting untuk, memotong PPh 21 mereka gitu. Kalau saran saya untuk pengelola keuangan misalnya Bapak Ibu ingin merekrut pengelola keuangan gitu, itu memang benar-benar pengelola keuangan yang, ada di pusat perguruan tinggi gitu. Misalnya Bapak Ibu pengelola keuangan itu memang bekerja di keuangan pusat perguruan tinggi, jangan jangan teman karena ini teman saya rekrut, jangan gitu Bapak Ibu. Nanti waktu, potong PPh 21 dan mengatur keuangan lainnya malah bingung gitu. Lebih baik memang orang keuangan dari pusat perguruan tinggi, itu saran saya. Nah kalau core dosen silakan diatur gitu oleh Bapak Ibu, nanti mungkin, ada ketentuannya gitu kan dari tim program. Tapi kalau, pengelola keuangan, saran saya memang kalau ingin merekrut pengelola keuangan ya yang ngerti keuangan perguruan tinggi gitu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak keribetan di nanti, kok, apa ya,
pengelola keuangan saya nggak ngerti terkait kode billing. Ya itu nanti itu apa ya, keribetan daripada ribet di belakang nanti atau di tengah-tengah, mending ribet sekarang gitu Bapak Ibu. Jadi tidak asal dalam rekrut orang gitu Bapak Ibu, karena ini biaya operasionalnya sekarang diatur oleh Bapak Ibu gitu. Jadi kami tidak ada apa ya, ketentuan apa, cuman nanti segala bukti transaksi biaya penggunaan operasional ini harus disimpan gitu Bapak Ibu. Termasuk kalau memang di biaya bantuan operasional ini digunakan untuk membayar honor, itu wajib sekali dipotong PPh 21, mohon maaf, PPh 21 Bapak Ibu. Jadi segala pembayaran honor oleh perguruan tinggi itu wajib dipotong oleh PPh 21 gitu. Nah, tadi kan kalau Bapak Ibu sudah disampaikan oleh tim saya ya, maksudnya disampaikan oleh Mas Sandy sama Mas Alfian gitu bahwa honor koor PT-nya ini nanti ditransfer langsung oleh LPDP gitu kan. Makanya Bapak Ibu wajib menyampaikan laporan bulanan atau laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh tim program. Nah, nanti misalnya ini untuk PPh 21-nya, tim koor PT, untuk koordinator perguruan tinggi, untuk PPh 21-nya, ini sudah dipotong oleh LPDP ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memotong lagi PPh 21, Bapak Ibu gitu. Jadi kalau memang sudah sebagai koor PT, ini sudah tidak perlu ribet PPh 21 lagi, karena nanti akan langsung dipotong oleh LPDP Bapak Ibu. Jadi sebelum LPDP transfer ke Bapak Ibu, koor PT itu nanti sudah dipotong PPh 21 gitu. Jadi Bapak Ibu hanya memotong PPh 21 praktisi dan pembayaran honor lain yang Bapak Ibu misalnya di biaya bantuan operasional ada pembayaran honor. Nah, itu silahkan dipotong PPh 21 gitu Bapak Ibu. Kemudian ini terkait pemotongan pajak wajib dikoordinasikan dengan perpajakan atau keuangan pusat, PTP atau KPP masing-masing perguruan tinggi. Makanya saya ingatkan atau apa ya Bapak Ibu ya, ini kan karena mungkin nanti ada RKK perguruan tinggi beberapa gitu kan bisa mendapatkan beberapa biaya bantuan operasional gitu kan. Nah, itu bisa merekrut misalnya pengelola keuangan. Nah, pengelola keuangan ini bisa dipastikan bahwa memang orang perpajakan atau orang keuangan perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan asal karena teman atau karena dekat gitu, jangan seperti itu. Daripada yang bersangkutan nanti tidak bekerja, nah daripada seperti itu mending kan orang yang jelas-jelas ngerti keuangan ya Bapak Ibu ya, yang bisa komunikasi dengan KPP, orang yang ngerti kode billing gitu kan, orang yang ngerti transfer dari perguruan tinggi seperti apa gitu, yang bisa nyimpen bukti transaksi, yang bisa mencatat segala transaksi keuangan gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali untuk dalam Bapak Ibu berkoordinasi, dan penting sekali ini Bapak Ibu dalam memilih tim gitu ya, tim dosen atau tim pelaksana Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu koor PT itu dipastikan yang benar-benar bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu perguruan tinggi. Karena dalam pelaksanaan kemarin PM2 dan PM3 itu ada beberapa yang istilahnya nggak bisa koordinasi gitu. Ada yang nggak kerja, ada yang nggak bisa koordinasi gitu, kurang istilahnya kurang menyatu dalam kerjanya, bentrok gitu. Jangan sampai kami mendengar itu di akhir gitu. Jadi dari sekarang diatur memang ini yang bisa koordinasi dan mengerti field-nya apa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini honor praktisi hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer bank jika ada. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Jadi honor praktisi ini hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer bank. Itu sesuai ketentuan program ya Bapak Ibu ya. Di luar itu kami itu sudah di luar ketentuan kami. Jadi kalau ada temuan nanti seperti misalnya ada cawe-cawe gitu misalnya Bapak Ibu, itu kami akan menindaklanjut gitu. Jadi mohon maaf sekali, jadi ini memang honor praktisi hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer bank jika ada. Ini saya ingatkan dan akan kami ingatkan terus-menerus ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bosan-bosan jika kami selalu berkoar-koar hal yang sama gitu. Kami memastikan bahwa Bapak Ibu dalam koridor yang tepat gitu, tidak di luar ketentuan nanti dibilang tim program tidak mengingatkan. Nah, ini sebelum dimulai gitu ya, sebelum Bapak Ibu menjadi
perguruan tinggi pelaksana ini kan masih calon sekarang. Nah, ini kami mengingatkan nih, karena masih calon kami mengingatkan, nanti ketika sudah menjadi perguruan tinggi pelaksana, itu akhirnya Bapak Ibu sudah menerima segala ketentuan program seperti itu. Nah, ini honor praktisi per jam yaitu sebesar 900.000 per jam ya Bapak Ibu ya. Tidak 400, tidak 500 ya Bapak Ibu, tapi 900.000 per jam. Dan kalau memang pendanaan satu kelas kolaborasi itu yang maksimal didanai adalah 12 jam. Seperti itu. Next. Konfirmasi status pembayaran praktisi wajib dikonfirmasi ke semua praktisi karena mempengaruhi jumlah pendanaan yang diterima perguruan tinggi. Apabila terdapat 2 praktisi dalam satu kelas kolaborasi dan hanya satu yang kasusnya menerima honor, maka honor salah satu praktisi wajib dikembalikan oleh perguruan tinggi pelaksana. Pengembalian 6 jam kelas kolaborasi untuk satu praktisi dengan status tidak menerima honor. Jadi Bapak Ibu, jika nanti di kelas kolaborasi Bapak Ibu nanti ada 2 praktisi gitu kan ya. Nah, salah satunya statusnya tidak menerima honor. Ini mohon maaf. Jadi dari tim program nanti akan menetapkan status RKK tersebut menjadi RKK yang berbayar. Yang artinya satu RKK tersebut kami berikan pendanaan 12 jam gitu. Namun karena salah satu praktisinya ini statusnya tidak menerima honor atau pro bono, ini yang 6 jam kolaborasi ini wajib dikembalikan nanti ketika akhir kelas kolaborasi atau ketika waktu pembelian dana Bapak Ibu. Nah, ini nanti silahkan dicatat gitu ya, atau makanya nanti jangan sampai salah klik Bapak Ibu link konfirmasinya, mana saja praktisi yang benar-benar pro bono, mana yang menerima honor gitu. Jadi jangan sampai salah klik karena ini nanti kami akan mencatat mana saja yang akan perlu melakukan pembelian dana praktisi mana aja akan kami catat dan itu sudah sudah terplatform gitu catatannya gitu. Jadi makanya kalau memang nanti setelah acara konfirmasi ini, setelah penyamaan persepsi ini Bapak Ibu sudah selesai, silahkan langsung langsung konfirmasi ke perguruan tinggi ke dosen pengampu dan praktisinya terkait status pembayarannya itu apa gitu. Apakah memang berbayar atau pro bono gitu. Jadi itu penting sekali karena nanti akan mempengaruhi jumlah pendanaan perguruan tinggi Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ini perguruan tinggi pelaksana tidak boleh melakukan pengembalian dana sebelum konfirmasi program. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kan kadang kan memang rajin gitu ya. Ada yang perguruan tinggi yang terlalu rajin gitu. Jadi sebelum dicolek oleh tim program terkait pengembalian dana, Bapak Ibu sudah pengembalian dana. Tapi ternyata hitungannya tidak sesuai gitu. Jadi terkait pengembalian dana ini tetap data Bapak Ibu itu harus sesuai dengan data kami gitu. Jadi ketika kami belum belum menginformasikan bahwa sekarang adalah waktunya pengembalian dana, maka jangan dilakukan pengembalian dana terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini sudah saya ingatkan di awal ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih calon, ini saya ingatkan di awal untuk tidak melakukan pengembalian dana ketika tim kami belum menginformasikan bahwa Bapak Ibu harus melakukan pengembalian dana gitu. Jadi harus data program dan data perguruan tinggi ini harus sama gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu punya catatan sendiri. Sementara yang di data logbook itu tidak seperti itu, tidak sesuai catatan Bapak Ibu gitu. Jadi jangan melakukan perhitungan sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi data tim program dan data perguruan tinggi itu harus sama dulu. Baru Bapak Ibu boleh mengembalikan dana gitu. Jadi nanti kami ada waktunya ketika kami akan mengonfirmasi hari ini pada waktu itu adalah waktu Bapak Ibu untuk pengembalian dana seperti itu. Nah, ini misalnya Bapak Ibu dalam perguruan tinggi dengan status tertentu ini kan biasanya kesulitan karena dananya itu tersangkut di dana DIPA ya. Ini mohon yang dana praktisi mengajar ini dicatat sebagai penerimaan non DIPA Bapak Ibu. Jadi bukan yang DIPA tapi penerimaan non DIPA. Jadi ketika Bapak Ibu tutup buku ini tidak kesulitan gitu. Ketika karena ini terkait DIPA kami harus tutup buku. Nah, itu jadi sebaiknya dimasukkan ke non DIPA Bapak Ibu seperti itu.
Kemudian ini bantuan biaya operasional, penggunaannya diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. Nah, ini perguruan tinggi pelaksana wajib menyimpan bukti transaksi, nota, invoice, bukti transfer, bukti bayar, kwitansi, bukti potong pajak, PPh 21 atau PPh 23 jika ada, dan dari penggunaan biaya operasional perguruan tinggi pelaksana. Setiap pembayaran honor itu wajib dipotong PPh 21 oleh perguruan tinggi pelaksana. Nah, ini segala bukti transaksinya itu harap disimpan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu, karena kami nanti suatu waktu akan meminta, atau nanti ketika ada pemeriksaan itu juga misalnya dari BPK atau dari siapa itu biasanya minta bukti transaksi Bapak Ibu. Jadi harap disimpan segala buktinya, termasuk bukti potong PPh 21, atau misalnya kalau ada catering gitu ya, atau penggunaan dana lain yang melebihi apa yang harus dipotong PPh 23, ya itu silahkan nanti dilampirkan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini perguruan tinggi pelaksana dengan status PTNBH dan PTS, kecuali yang memiliki surat keterangan bebas PPh 23, ini tidak diwajibkan punya ya Bapak Ibu ya. Pendanaannya dipotong PPh 23. Honor praktisi ini tidak boleh dipotong PPh 23. Nah, nanti kami ada simulasi penerimaan dananya Bapak Ibu. Jadi kami tegaskan kembali untuk status perguruan tinggi PTNBH dan PTS ini nanti dipotong PPh 23 ya Bapak Ibu, karena memang ada kewajiban itu dari perguruan tinggi Bapak Ibu, dan itu memang pendanaan potongan PPh 23 ini memang dikenakan ke institusi, bukan ke masing-masing honor gitu. Jadi penting sekali nanti misalnya dipotongnya itu hanya di biaya operasional saja. Jadi honor praktisi ini tidak boleh dipotong apa-apa kecuali PPh 21 dan biaya transfer bank jika ada, gitu Bapak Ibu. Nah, ini PTP tidak asal memasukkan nominal kepada dokumen pencairan kecuali nominal yang dikonfirmasi oleh tim program. Nah, habis nanti tanggal 7/8 kan kalau PTP yang sudah join PM2 dan PM3 mungkin udah ngerti gitu ya, apa aja yang harus dimasukin. Nah, ini jangan dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum kami konfirmasi terkait nominalnya, biasanya kami kirim email gitu ya, udah kami konfirmasi dan umumkan berapa pendanaan Bapak Ibu. Jangan langsung membuat dokumen. Jangan langsung ya Bapak, saya mengerti Bapak Ibu rajin gitu di sini, rajin sekali gitu, tapi jangan terlalu rajin ya Bapak Ibu. Ini nanti rajinnya ketika kami konfirmasi gitu, jangan sampai Bapak Ibu bolak-balik edit dokumennya gitu. Misalnya nanti sudah tertera kami kan ini kan bentar lagi ada simulasi penerimaan dana, terus tanggal 7/8 Bapak Ibu sudah konfirmasi gitu-gitu. Nah, itu jangan langsung dihitung Bapak Ibu, tunggu kami konfirmasi gitu. Jadi jangan langsung tunggu konfirmasi nilai kami, baru Bapak Ibu bisa mencantumkan nominal-nominal tersebut ke dokumen-dokumen pencairan dana, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tim PTP wajib memberikan kontak nomor HP atau email yang aktif dan bisa dihubungi. Untuk nomor HP diwajibkan yang terhubung dengan WhatsApp. Jadi Bapak Ibu tadi kan saya baca beberapa nih, ada yang belum menerima konfirmasi email. Nah, itu diharapkan email yang tercantum itu adalah email tim koor PT Bapak Ibu gitu, email yang Bapak Ibu terima. Jangan sampai emailnya tidak aktif atau susah, yang harus aksesnya itu susah. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena memang segala acara konfirmasi kami, segala konfirmasi kami terkait program itu biasanya kami salurkan lewat email, itu yang untuk email atau nomor WhatsApp Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dipastikan nomor WhatsApp-nya aktif dan bisa dihubungi, atau emailnya juga aktif dan bisa dihubungi gitu. Karena kami sewaktu itu bisa melakukan kontak kepada Bapak Ibu. Jadi ini yang masalah sering timbul gitu, beberapa kejadian tidak bisa dihubungi, emailnya susah diakses gitu kan. Jadi daripada susah diakses seperti itu, lebih baik ya email koor PT, email Bapak Ibu yang memang yang bisa Bapak Ibu buka gitu tanpa kesulitan akses, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini terkait simulasi. Jadi ini nanti mungkin ada BIMTEK keuangan ya Bapak Ibu, detailnya seperti itu, tapi ini saya ingin menjelaskan sedikit gitu ya, spill sedikit gitulah istilahnya. Nah, tadi kan kami juga spill ya sedikit gitu, tapi nanti mungkin detailnya di BIMTEK keuangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini simulasi penerimaan dana karena tadi komponennya baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga mengerti mungkin ada beberapa perubahan untuk yang sudah join PM2 dan PM3 itu kan mungkin
kok nggak sesuai ini. Nah ini kami dari tim program juga selalu belajar gitu ya Bapak Ibu ya terkait apa yang kami perlu perbaiki dan apa yang bisa Bapak Ibu gunakan nantinya dengan lebih baik gitu. Bapak Ibu juga tidak repot, kami juga lebih senang gitu istilahnya. Jadi istilahnya Bapak Ibu juga PM yang sudah join PM lama itu belajar lagi gitu istilahnya di sini. Nah ini misalnya untuk stimulasi penerimaan dana PTP dengan status BLU atau Satker ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang PTNBH dan PTS itu nanti akan dijelaskan setelah ini gitu. Tapi ini yang pertama adalah simulasi terkait penerimaan dana PTP dengan status BLU atau Satker gitu. Jadi ini contohnya saja ya Bapak Ibu ya, jangan diasumsikan, oh saya konfirmasi sudah 6 RKK nih sama kayak contoh. Jadi seperti ini jangan dulu ya Bapak Ibu ya, tunggu sebentar, jangan langsung dimasukkan invoice atau SPTJM Bapak Ibu. Jadi sabar dulu sebelum menerima email dari program seperti itu atau konfirmasi dari program seperti itu Bapak Ibu. Ini misalnya contoh PTP XYZ dengan status BLU diumumkan lolos dan berjalan 6 RKK oleh tim program. Jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu, diumumkan lolos dan berjalan. Nah ini kalau Bapak Ibu nggak konfirmasi ini berjalan atau nggak hadir tanggal 78 besok, ya sudah gitu. Mungkin kami akan menganggap, oh Bapak Ibu memang tidak melanjutkan. Gitu. Jadi penting sekali kehadiran sekarang, persepsi sekarang, penyamaan persepsi hari ini, dan kehadiran Bapak Ibu di tanggal 7 dan 8 nanti Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini PTP XYZ dengan status BLU diumumkan lolos dan berjalan 6 RKK oleh tim program. Dalam 6 RKK tersebut, terdapat 2 status SKK tidak berbayar atau pro bono dan 4 RKK dengan status berbayar. Nah ini saya jelaskan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang tipe pembayarannya itu terdiri dari satuan SPP RKK berbayar itu per kolaborasi mendapatkan 12.700.000. Nah untuk sedangkan satuan SPP RKK tidak berbayar ini mendapatkan Rp1.900.000 gitu Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi kan dikonfirmasi gitu ya. Contohnya 2 status RKK-nya ini pro bono dan 4 RKK-nya ini statusnya berbayar gitu kan. Jadi kalau nanti di invoice-nya Bapak Ibu nih ya, tapi jangan langsung dimasukkan sekarang ya Bapak Ibu ya. Setelah konfirmasi 78 juga jangan langsung. Kalau memang contohnya 6 RKK dan persis seperti ini jangan langsung masukkan. Nah, ini misalnya perhitungan pendanaan PTP XYZ ini, nah ini yang tertera di invoice nanti ada 4 RKK berbayar, ini berarti 12.700.000 dikali 4 ini sama dengan 50.800.000, kemudian 2 RKK tidak berbayar ini 1.900.000 karena memang kalau yang sudah konfirmasi tidak berbayar artinya praktisi tersebut pro bono gitu, benar-benar pro bono itu nanti yaitu hanya mendapatkan biaya bantuan operasional saja Bapak Ibu sejumlah 1,9 juta gitu, 1.900.000. Nah ini karena ada contohnya ada 2 RKK yang statusnya pro bono maka dikalikan 2, nah ini mendapatkan 3.800.000 gitu. Nah total dana yang diterima oleh PTP XYZ yaitu sejumlah 50.800.000 ditambah 3.800.000 ini sama dengan 54.600.000. Nah, ini besaran dana tersebut yang tertera di invoice dan SPTJM PTP XYZ yang akan ditransfer ke PTP XYZ. Jadi, karena ini adalah statusnya BLU dan atau Satker ya Bapak Ibu, status perguruan tingginya adalah BLU atau Satker. Nanti yang tertera di invoice yang jumlahnya ini juga itu yang ditransfer ke perguruan tinggi Bapak Ibu seperti itu. Nah ini kalau kita bisa breakdown gitu ya yang diterima oleh perguruan tinggi Bapak Ibu apa aja sih gitu kan. Nah ini total honor praktisinya karena tadi kan status RKK berbayar ini kan contohnya ada 4 RKK ya Bapak Ibu ya. Maka ini total honor praktisi ini adalah 10.800.000 kali 4 RKK gitu Bapak Ibu. Jadi totalnya ada 43.200.000, sementara total biaya bantuan operasional. Nah, ini kan karena
6 RKK ini meskipun ada yang statusnya pro bono, ada yang menerima honor semuanya gitu, ada RKK yang pro bono, ada yang RKK berbayar, itu tetap kan kelas kolaborasinya kan mendapatkan bantuan biaya operasional ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita kalikan nih 1.900.000 kali 6 gitu. Nah ini 11.400.000 itu biaya bantuan operasional Bapak Ibu gitu. Jadi kalau kita breakdown nanti 43.200.000 dipotong PPh 21 dan biaya transfer di bank jika ada ini dibayarkan praktisi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini apabila satu RKK status berbayar di PTP XYZ terdapat 2 praktisi dan hanya satu praktisi yang berbayar, maka ketika waktu pengembalian dana PTP wajib mengembalikan honor 6 jam praktisi dengan status tidak menerima honor. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya nih di dalam 4 RKK ini ada satu kelas kolaborasi misalnya yang ada isinya 2 praktisi dan masing-masing itu berbeda status pembayarannya. Misalnya statusnya salah satu ini pro bono gitu. Nah ini akan kami tagih nanti 6 jam praktisinya ini kami tagih untuk dikembalikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun praktisinya hanya mengajar 4 jam dalam perencanaan, kami tetap akan tagih 6 jam seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang yang kami tagih karena kan sudah pasti nih kalau kami konfirmasi kan mana yang pro bono, mana atau yang tidak menerima honor, mana yang berbayar, kan ini sudah pasti di awal nih. Jadi nanti kami sudah tahu nih mana-mana yang jelasnya akan kami tagih seperti itu. Tapi untuk yang jelas-jelas satu praktisi atau 2 praktisi yang dua-duanya pro bono gitu, semuanya pro bono RKK-nya semuanya statusnya pro bono gitu praktisinya. Nah, ini akan kami ubah status RKK-nya menjadi RKK tidak berbayar atau pro bono. Nah, ini kami nanti akan cuman berikan dana bantuan biaya operasional saja Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini catatan penting lagi, kami ingatkan lagi, kami tidak akan capek-capek mengingatkan Bapak Ibu untuk setiap pemberian honor wajib dipotong PPh 21 dan honor praktisi hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer bank jika ada. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika nanti dalam penggunaan biaya operasional Bapak Ibu ada pembayaran honor gitu ya. Nah, itu juga wajib dipotong PPh 21 Bapak Ibu selain biaya selain honor praktisi gitu. Tapi untuk honor Core PT karena langsung ditransfer dari LPDP, Bapak Ibu sudah tidak perlu pusing lagi untuk memotong PPh 21 Bapak Ibu Core PT gitu. Karena sudah dipotong langsung oleh LPDP seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih detailnya nanti ketika di Untek Keuangan dan itu sudah jelas Bapak Ibu menjadi perguruan tinggi pelaksana. Kalau sekarang kan masih calon, kami spill sedikit aja lah seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini untuk simulasi penerimaan dana perguruan tinggi pelaksana dengan status PTNBH dan PTS. Tadi kan PLU Satker ya Bapak Ibu ya, PLU atau Satker, sekarang PTNBH atau PTS gitu Bapak Ibu. Jadi istilahnya memang dibedakan gitu ya, kalau perguruan tinggi PTNBH atau PTS ini ada kewajiban Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali ada kewajiban perguruan tinggi Bapak Ibu yang harus dipenuhi gitu. Dan ini nanti sudah dipotong oleh LPDP Bapak Ibu. Jadi kalau PM2 dan PM3 mungkin yang sudah join PM2 PM3 sudah tahu ya gitu ini. Tapi kalau yang baru join ini saya Bapak Ibu saya spill gitu. Ini ada kewajiban dari Bapak perguruan tinggi Bapak Ibu yang statusnya PTNBH atau PTS untuk membayar pajak terkait PPh 23 Bapak Ibu. Nah, ini besarannya 2%. Ini langsung dipotong langsung oleh LPDP. Nanti Bapak Ibu tinggal terima bukti potong tapi nanti langsung di perguruan tinggi Bapak Ibu menerima dana seperti itu. Nah, ini contohnya PTXYZ lagi ya. Contohnya PTXYZ lagi dengan status PTNBH. Ini diumumkan lolos dan berjalan RKK oleh tim program. Tidak berbayar dan 4 RKK dengan status berbayar. Ini contohnya saya samakan, tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, setelah nanti acara konfirmasi jangan langsung karena sama gitu ya. Langsung dicatat gitu. Oh, saya sudah konfirmasi 6. Contohnya sama seperti contoh langsung dihitung gitu. Jangan Bapak Ibu karena kami harus ada ada
penat ya Bapak Ibu, habis itu langsung rajin gitu nyatet di invoice SPTM, jangan gitu Bapak Ibu. Jadi tunggu untuk segala nominal Bapak Ibu. Nah ini satuan SPPR sedangkan satuan SPPR KK tidak berbayar itu 1.900.000. Ini ketentuan ya. Ini juga sudah sama gitu, ketentuannya sama untuk status SPPR KK berbayar 12.700.000, satuan SPPR KK tidak berbayar itu ada 1.900.000 rupiah. Nah ini perhitungan pendanaan PTP XYZ ini nanti tertera di invoice ya Bapak Ibu ya. 4 RKK berbayar ini 50.800.000, 2 RKK tidak berbayar ini nanti 3.800.000. Total pendanaannya sama 54.600.000 yang tertera di invoice dan SPTJM PT XYZ. Jadi ini cukup hanya tertera. Kalau yang sebelumnya kan tertera dan ditransfer, tapi ini hanya tertera yang nanti di invoice dan SPTJM. Kenapa? Karena yang PTNBH dan PTS ini nanti akan dipotong PPh 23 Bapak Ibu sebesar 2%. Karena ini adalah kewajiban dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Jadi ini karena wajib ya sebagai warga negara yang baik gitu kan, wajib membayar pajak. Jadi ini perguruan tinggi Bapak Ibu juga karena menjadi subjek pajak ya. Dalam PPh 23 ini harus dipotong 2% seperti itu. Nah, ini nanti langsung dipotong oleh LPDP Bapak Ibu. Jadi 2% ini Bapak Ibu tidak perlu memotong lagi karena akan langsung dipotong langsung oleh LPDP dan nanti Bapak Ibu terima dipotong seperti itu. Nah, ini karena contohnya penerimaan dananya adalah 54.600.000, nanti dipotong 2%, ini ada 1.092.000 ya Bapak Ibu. Nah, ini dia total pendanaan yang ditransfer ke perguruan tinggi pelaksana XYZ, nah berarti kan 54.600.000 dikurangi 1.092.000. Nah yang ditransfer ke perguruan tinggi Bapak Ibu yaitu sejumlah 53.508.000 gitu Bapak Ibu. Jadi sejumlah itu yang dipotong. Nanti jangan kaget ya, di invoice saya 54.600.000, tapi kenapa saya ditransfer cuma 53.508.000 gitu. Ya itu saya ingatkan lagi, saya spill sedikit nih Bapak Ibu. Nanti ada kewajiban Bapak perguruan tinggi Bapak Ibu mau membayar pajak PPh 23. Jadi nanti LPDP langsung potong dan ditransfernya net PPh 23. Itu disesuaikan di jam mengajar gitu kan ya. Oh Kak, kok saya terima dan habis itu disesuaikan lagi. Tetap Bapak Ibu, jangan seperti itu. Nah, ini karena kami akan breakdown Bapak Ibu. Nah, ini ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan nominalnya 411.400.000. Nah, di sini ada tertera 10.308.000. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Terkait honor praktisi, ini tidak boleh diotak-atik oleh PPh 23. Jadi hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer bank jika ada. Jadi kalau biaya total honor praktisi ini tetap 43.200.000 dari 10.800.000 dikali 4 RKK Bapak Ibu. Nah, yang boleh Bapak Ibu kurangin karena kan tadi dipotong PPh 23 ya. Jadi kan transfernya tidak full. Nah, ini dikuranginnya ya ke bantuan biaya operasional Bapak Ibu. Jadi karena kami tidak mengatur penggunaannya, kan kami sudah jelaskan tadi penggunaan biaya bantuan operasional diatur oleh perguruan tinggi. Nah, ini silahkan diatur. Sisanya 1.718.000 per RKK ini silahkan diatur oleh perguruan tinggi Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan dikurangi PPh karena dikurangi 1.992.000 ini nanti dikurangi ke honor praktisi. Jangan Bapak Ibu. Jadi dikuranginya ke bantuan biaya operasional bukan ke honor praktisi gitu. Jadi honor praktisi hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer PEN jika ada seperti itu. Kemudian ini sama ya seperti sebelumnya apabila satu RKK status berbayar di PTP XYZ tapi terdapat 2 praktisi dan hanya 1 praktisi yang berbayar, maka ketika waktu pengembalian dana, PTP wajib mengembalikan honor 6 jam praktisi dengan status tidak menerima honor. Ya sama, jadi tetap apapun perencanaan kelas Bapak Ibu untuk praktisi pro bono tersebut, jam berapapun kami tetap akan menagihnya sejumlah 6 jam per RKK. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi wajib sekali untuk penting dikonfirmasi gitu ya. Sekarang nanti habis ini Bapak Ibu langsung hubungi praktisi dan dosen pengampunya apakah status pembayarannya sudah benar gitu Bapak Ibu. Nah, ini catatan pentingnya. Setiap pemberian honor wajib dipotong PPh 21. Nah, ini misalnya nanti biaya bantuan operasionalnya dibuat untuk membayar honor untuk pengelola keuangan, dosen gitu ya. Itu silahkan dipotong juga PPh 21-nya Bapak Ibu. Penting sekali, kan Bapak Ibu ini masih calon ya. Penting sekali untuk menentukan siapa yang akan menjadi tim saya gitu. Nah, itu ya itu Bapak Ibu, pilih tim yang ngerti kerja dan bisa koordinasi gitu. Jangan sampai tipsen. Oh, apa ya? Bukan ya kalau sebagai mahasiswa kan tip absen. Kalau ini titip nama gitu. Jadi jangan cuma titip nama aja gitu. Yang bisa kerja. Nanti Bapak Ibu di akhir-akhir protesnya ke tim program padahal yang itu tim Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi kami juga bingung harus bagaimana kami gitu kan. Jadi daripada apa ya ribet nanti, ribet sekarang Bapak Ibu gitu. Nah, ini honor praktisi hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer jika ada. Potongan PPh 23 yang dikenakan pada pendalaman PTP tidak boleh dipotong honor praktisi. Dipotong itu di biaya bantuan operasional Bapak Ibu, jangan dipotong honor praktisi. Nanti kalau kami mendapatkan email lagi, kok kami ada dipotong PPh 23, itu kami langsung akan menghubungi Bapak Ibu gitu. Ini kenapa kok dipotong PPh 23? Kami padahal sebelum acara konfirmasi itu kami sudah menjelaskan ini gitu. Nanti di BIMTEK keuangan juga sama penjelasannya seperti ini cuma jadi honor praktisi itu hanya boleh dipotong PPh 21 dan biaya transfer bank aja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya panjang lebar ya. Mohon maaf saya kembalikan ke Mbak Novel. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih Mbak Novel. Terima kasih Mbak Niri, seru banget ya. Saya ikut menyimak dan sepertinya dapat 2 SKS tadi belajar akuntansi dan perpajakan. Bapak Ibu, demikian paparan dari tim kami. Ini sudah di kolom chat sudah ada ribuan yang masuk, luar biasa. Saya merasakan jadi selebgram begini ya, dapat banyak pesan ya di sesi saya live. Baik, kita membuka sesi tanya jawab, tapi mungkin saya izin mulai sebagai moderator ya. Saya mau curang dulu karena ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang, tapi sengaja saya tanyakan. Bapak Ibu semoga menyimak nih yang bertanya ya. Sebelumnya itu ada honor core PT yang didapatkan jika RKK minimal 6. Nah, tadinya kalau di bawah 6 itu, di atas 6 berarti kelipatan. Nah, PM4 ini apakah masih sama atau enggak ya? Mbak Niri atau Mas Alfian boleh menanggapi dulu ya? Iya, jadi kalau core PT tetap nanti setiap berapapun RKK-nya, ini kan core PT ya. Oh iya, maaf, saya izin menjawab ya Mas Alfian ya. Jadi kalau sekarang tuh core PT itu langsung ditransfer dari LPDP Bapak Ibu. Jadi nggak pakai hitung-hitungan kalau memang ada PT-nya berapapun RKK-nya itu tetap nanti diberikan honor core PT seperti itu. Jadi nggak pakai kelipatan sekarang. Nanti seperti itu. Bisa ditambahkan oleh Mas Alfian atau Mas Hendy. Terima kasih. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Mas Andi, terkait dengan honor core PT, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Niri, jadi di PM2 dan PM3 untuk honor core PT ini ada batasan RKK. Nah, di PM4, karena memang honor koordinator PT ini mengacunya pada laporan bulanan dan juga nanti dokumen persyaratan pencairan yang lain, itu yang akan diajukan. Jadi berapapun RKK-nya, itu nanti bisa dicairkan dan akan mendapatkan pendanaan selama Bapak Ibu memenuhi timeline waktu dalam membuat laporan bulanan yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi ada 2 termin ya. Termin pertama itu laporan bulan ke-1 dan ke-2, kemudian termin kedua laporan bulanan ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, jika Bapak Ibu tidak membuat laporan bulanan di bulan ke-1 dan ke-2, pada saat batas waktu yang telah ditentukan, maka otomatis Bapak Ibu tidak akan mendapatkan pendanaan dan tidak bisa mengajukan, dan untuk laporan bulanan ke-3, ke-4, dan ke-5 juga implikasinya tidak dapat didanai oleh LPDP. Nah, mungkin tadi banyak juga nih Mbak Novel, Mbak Niri, dan Mas Andi yang bertanya terkait dengan
template-nya seperti apa? Kemudian kegiatan 16 jam per bulan itu apa? Oke, mungkin saya izin spill sedikit dan landasannya mengapa kita membuat 16 jam per bulan dan juga 1,2. Jadi memang honor ini mengacu kepada PMK yaitu 75.000 per jam dikalikan 16 jam maka menghasilkan 1,2. Nah, kurang lebih nanti untuk laporan bulanan koor PT itu nanti seperti ini. Jadi ada rekapan juga jenis kolaborasinya seperti apa. Kemudian ini rekap kegiatan koordinator PT-nya seperti apa. Dan buktinya apa. Nah, dalam bulan pertama kegiatan itu kegiatan jumlah luarannya, deskripsi kegiatan, durasi jamnya berapa, misalnya 3 jam. Kemudian kegiatan yang kedua di bulan pertama itu komunikasi dan koordinasi kepada dosen perguruan tinggi. Nah, ini durasinya berapa sampai dengan 4 jam. Jadi ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu terkait dengan detail template laporan bulanan koordinator PT seperti apa yang itu nanti akan tersedia di dalam platform. Nah, mungkin itu terkait dengan laporan bulanan. Mungkin sekalian nih yang banyak bertanya juga Mbak Novel terkait dengan untuk honor kok dulu di 2023 itu ada honor koordinator dosen dan juga honor pengelola keuangan yang terpisah. Jadi PT akan mendapatkan koordinator dosen dan pengelola keuangan kelipatan ke-6. Nah, di sini memang kita tidak atur secara spesifik begitu ya Mbak Niri, tidak diatur 6 dan sebagainya. Namun harapan kami Bapak Ibu koordinator PT dapat menunjuk tim pengelola tambahan selain koordinator PT untuk membantu Bapak Ibu yang mana tupoksinya sebetulnya sama seperti koordinator dosen dan juga pengelola keuangan. Nanti di platform juga di-assign, karena kan dalam nanti pada saat tutup kelas kolaborasi harus ada juga koordinator dosen atau tim pengelola PT yang mengklik kesesuaian RPS kalau Bapak Ibu di PM2 dan PM3 sudah ikut. Kemudian tim pengelola keuangan yang untuk melakukan input honor praktisi ketika sudah ditransfer. Uangnya dari mana? Nanti itu bisa diambil dari bantuan biaya operasional yang sebesar 1.900.000 itu. Untuk biayanya nanti silakan Bapak Ibu perguruan tinggi mengatur terkait dengan honorarium yang akan diberikan kepada tim pengelola di masing-masing perguruan tinggi. Mungkin itu tambahan dari saya ya Mbak Novel. Mungkin nanti jika Mas Andi ada tambahan monggo. Ya. Oke, Silakan Mas Andi. sedikit aja sih, karena kan saat ini kita tahu ya yang namanya sumber daya manusia itu kadang-kadang ada nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kampus-kampus itu punya banyak RKK, kalau menggunakan yang seperti kemarin itu banyak orangnya tapi belum tentu benar-benar bisa diandalkan atau tidak gitu. Itu banyak yang terjadi sehingga ya kita membuat seperti ini musinya lebih agile, lebih bisa diajak yang bisa kerja aja karena kita juga mempunyai tolak ukur yang seperti tadi Mas Alfian sudah bilang. Jadi udah ada pelaporannya dan kita juga membuat 2 termin karena agar semuanya bisa rapih, on time, fokus untuk sisi kepatuhan. Kurang lebih gitu. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu ya untuk dicari timnya yang solid gitu, yang sama-sama bisa kerjanya satu frekuensi. Terima kasih. Atur role namun secara manual gitu ya bisa diatur ya. Baik, saya mau menuju ke siapa yang raise hand ini, Pak Diamond. Pak Diamond, silakan Pak. Pak Diamond. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Novel ya. Salam, saya Diamond dari Universitas Negeri Semarang. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi. Yang pertama, berkaitan dengan tadi tugas tambahannya selaku koordinator PT di tugas tambahan untuk
laporan bulanan dengan 2 termin apakah itu sama dengan yang lain record atau hanya sekadar foto dokumentasi untuk monitoring atau bagaimana? Jadi 16 JP itu perhitungannya bagaimana dan apakah nanti masuk ke sistem atau apa? Terus untuk tugas tambahan tersebut, apakah ini juga tersistematis atau sama dengan laporan akhir? Apakah ini selaras atau ini ada tambahan lain? Begitu. Itu berkaitan tugas PT2.